toleransi dan saling kompak ya, solid lah anggapannya. Kita di sini diajarkan namanya saling rukun, damai, tidak ada namanya dendam, tidak ada yang namanya ricu atau apa namanya bentrok ya, betul. Nah itu kita di sini diajarkan saling tolong menolong dan Pancasila. Untuk saya pribadi ya, karena saya kan juga dari luar komplek ini, saya sangat senang, setuju, karena apa? Kita saling bertoleransi, kita bisa saling mengenal satu sama lain. Apa pernah ada orang dari agama mungkin tempat ibadah sebelah yang protes atau merasa terganggu dengan Enggak pernah. Memang sudah sepakat untuk azan nggak apa-apa pakai mic luar. Kalau yang lainnya pakai mic dalam dan sudah ada peredam, jadi nggak mengganggu yang lain. oh jadi seperti itu. Pandangan Bapak selama ada rumah ibadah yang ada di sini bagaimana? Sejauh ini aman-aman aja sih, aman-aman aja, dan menggambarkan toleransi lah. Apakah pernah ada kegiatan yang dilaksanakan bersama di lingkungan ini? Pernah sekali waktu acara malam 17, doa bersama, kumpul bersama dengan pemuka agama di tempat ibadah paling pojok. Jadi warga sini semua agamanya kumpul di sana, doa bersama sama pemuka agama masing-masing. Jadi itu menunjukkan toleransi di sini memang kuat ya. Memang kuat sekali. Pak, kira-kira pandangan Bapak mengenai adanya beberapa rumah ibadah ini bagaimana Pak? Pandangan saya sih bagus sekali ya, karena baru pertama kali ini di sini ada, di Indonesia ada 6 tempat ibadah ya. Selama ini kan belum ada ya. Dulu ada di Bali, cuma anunya nggak ada kelenteng. Ini sejak Gus Dur kan Hongju udah masuk ke dalam ya. Jadi semua di sini diakomodasi. Jadi semua akomodasi. Jadi kita bisa merasakan atmosfer umat yang sembahyang beda-beda agama, beda-beda pandangan semua di sini. Jadi kita semua tahu hari-harinya seperti apa. Kemudian cara sembahyang, seperti saya juga baru tahu cara sembahyang umat Konghucu di sini. Kita juga baru tahu cara sembahyang umat India macam-macam ternyata di sini. Gitu. Ada yang begini jungkir balik, ada yang keliling gini. Ada yang cukup, kalau kita cukup dari jauh aja cukup. Kalau enggak, orang dia harus pegang patungnya. Gitu. Jadi kita di sini, jadi kita semua jadi wawasan kita tambah luas. Jadi karena wawasan lebih luas, jadi pandangan kita nggak terlalu sempit gitu mengenai ajaran agama gitu. Gitu. Sini tuh pernah terjadi konflik nggak sih antar agama? Untuk sepengalaman saya selama di sini masih belum ada. Untuk kita di sini masih aman tentram sih, saling toleransi lah satu sama lain. Untuk yang Kristen sama Hindu, semuanya ini udah kenal satu sama lain lah, pengurus-pengurusnya baik-baik semua, gak ada yang konflik sampai ke menjelek-jelekan itu gak ada. Saya ada pertanyaan nih Pak, menurut Bapak penting gak sih menerapkan nilai toleransi itu di kehidupan sehari-hari? Kan Indonesia ini beragam banget ya. Sangat-sangat penting sih, apalagi menghargai sesama manusia kan paling penting kan menghargai. Untuk mentoleransi itu kan juga wajib ya, soalnya kan gak cuma satu aja agama di Indonesia ini, berbagai macam. Jadi saling itu sih lebih ke kewajiban sih kalau menurut saya untuk toleransi. Ini adalah satu miniatur Indonesia sih saya kira, karena Indonesia itu dibentuk dari berbagai macam, tidak hanya etnis tapi juga berbagai macam kepercayaan. Dan disitulah kita diminta oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa saling menghargai satu sama lain. Dan salah satunya adalah hidup berdampingan seperti ini, bisa saling menghargai. Yang pasti kita perlu yang namanya satu prinsip bahwa kalau soal iman itu kita perlu
keep in egois ya. Iman tidak boleh dipaksakan, ya kan. Tetapi di dalam kebersamaan dengan saudara seiman, dengan saudara-saudara yang lain sesama manusia, itu kita perlu gaungkan yang namanya kasih itu sendiri, saling menghargai, saling melengkapi. Kenapa? Karena ketika kita ada di sini pun, itu pun adalah karya Tuhan yang disiapkan bagi kita untuk kita bisa untuk kita bisa bertumbuh di dalam toleransi itu sendiri, termasuk di Indonesia. Dan caranya adalah yang pasti kita perlu memahami bahwa orang lain itu adalah berbeda, tetapi perbedaan itu bukanlah menjadi satu halangan, tetapi justru perbedaan itu menjadi satu kekuatan. Karena kita berbeda itu menjadi satu kekuatan satu sama lain. Kekuatan untuk apa? Apa untuk saling bertikai? Tidak. Justru kekuatan untuk bisa saling mengerti satu sama lain. Karena ternyata di sana lebih mengerti, di sini masih kurang, dia bisa saling memahami satu sama lain.